Tanya saya, tanya aja. Pertama ada Egy Erin Ismail atau Om Egy Goes Happy. Oke, halo teman-teman. Ketemu Oke. lagi dengan saya, Egy Erin Ismail, si Goes Happy. Yes. Dan satu lagi nih, Kong Ruli. Halo teman-teman. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat. Ini ready nih kalau misalnya kan aku tanya-tanya. Harus ready dong. Gaskan. Ready. Oke, ready ya. Tanya saya, Tanya aja. Oke. Oke. Untuk Om Egy dulu. Oke. Om Egy, perjalanan dari Bandung ke sini aman, lancar? Alhamdulillah, tadi Alhamdulillah. saya pergi ke sini setelah salat subuh pagi-pagi langsung ngegas ke MBC. Waduh, lancar sekali ya. Semangat banget tadi pemirsa. Sesuai dengan tagline-nya, Egy Goes Happy. Always happy, every day, every time, Luar everywhere. biasa. Happy selalu pokoknya. Happy selalu. Bener, happy selalu. Siapa sih Egy Erin Ismail itu sebenarnya dan kenapa harus goes happy gitu? Ya, saya ini seorang manusia sebenarnya. Pasti. Bukan rambut lah teman-teman. Kalau dinosaurus saya udah kabur. Yang kebetulan aja beberapa tahun yang lalu saya menjadi atlet di balap sepeda ya, atlet balap sepeda sekitar tahun 90-an. Oke. Ya, terus saya pensiun, nggak lama sebenarnya, ya tahun 2000 saya pensiun, terus saya kembali goes tuh tahun 2006 ya, 6 tahun saya berhenti dan baru-baru ini saya coba untuk meramaikan dunia sepeda, tapi saya ingin membawa teman-teman ke arah gimana sih caranya bersepeda yang happy banget. Happy. Apapun passionnya gitu kan, apapun kesukaannya, apakah itu road bike, MTB, BMX, gravel yang sekarang lagi digandrungi dan sebagainya. Ya, apapun speednya, mau speed kenceng ya, mau hura-hura doang, mau Iya. gocapan doang gitu, tapi kita tetap happy. Happy. Intinya harus happy aja, Betul. Bang. Makanya tagline saya di sini adalah Goes Happy. Goes happy. Iya. Nah gitu tuh Bang Ruli, Iya. goes happy. Sejarah awalnya Om Egy itu jadi atlet gimana? Boleh ceritain sedikit? Oke, ya. Saya jadi atlet itu dari tahun sekitar 90-91 ya. Wow, Tahun udah lama juga ya. Senior Ya. teman-teman. Nah, dulu saya awal mula goes sebenarnya diajak sama tetangga rumah. Oh gitu. Tetangga rumah yang nempel banget rumahnya di belakang rumah saya. Dan beliau ada namanya Kang Asep. Wah, Kang Asep terima kasih yang sudah menjerumuskan saya ke Luar dunia biasa. sepeda. Influencernya dari Kang Asep juga. Ya. Oke. Dulu Asep the Bot disebut. Dari ajakan Kang Asep ini saya akhirnya goes bareng sama beliau. Oke. Ya, terus akhirnya ada bapaknya beliau nih, dia seorang atlet di Tasikmalaya dulu kotanya. Atlet sepeda juga ya. Ya. Nah, beliau melirik saya mungkin punya potensi, akhirnya dimasukkanlah saya ke satu buah klub sepeda di situ. Oke. Nama klubnya apa? Namanya dulu ada Tiga Saudara namanya. Klub Oh. Tiga Saudara. Tiga Nah, saudara. itu di Tasik mungkin salah satu yang cukup terkenal ya. Oke. Saya masuk di situ latihan dan pertama kali saya ikut balapan itu tahun 90-an di Bandung. Oke. Nah, di Bandung tapi balapannya sama kelas yang umurnya berbeda karena waktu itu sih untuk umuran saya yang masih pemula lah, umuran sekitar 15 tahun itu nggak ada kelasnya untuk dipertandingkan, jadi terpaksa naik ke kelas umur yang lebih tua. Digabungkan lah ya, Om Egy. Gitu ya. Oke. Pas ikut pertama, wah saya kewer banget, kalah sama orang-orang yang sudah tua. Kalau sekarang saya sering nyebutnya kolot bedegong. Ya, kayak Om Herman kayak begini nih. Halo Om Herman. Oke. Artinya kolot bedegong apa sih Om? Ya, kalau kolot bedegong istilah di Bandung, terutama di Salasaan itu orang-orang yang sudah berumur ya, Oke. terutama ya yang mendekati umur 60. Oke. Apalagi Udah uzur lah ya, udah ke uzur. atas ya. Tapi mereka masih semangat Oke. ya. Terus jiwa tempurnya nggak mau kalah gitu. Kalau misalkan ada teman-temannya yang seumuran bahkan yang lebih muda dari beliau, dia nggak mau kalah gitu. Oke. Bedegong gitu. Udah disusul nyalip kembali gitu. Udah Nggak kapok cewek ya, Om? tapi ya terus aja pengen nge-push supaya gimana caranya dia nggak kalah. Jadi Makanya artinya disebut kolot bedegong gitu. Cuma punggah umur teh geus kolot gitu nya. Aduh, tapi
masih ngegas terus ya itu. Iya, oke. Tapi itu salah satu yang menjadi motivasi anak-anak muda justru ya Om Egi ya. Iya, Betul, benar. betul. Kalau oke, selama menjadi atlet ya, Mhm. sempat atlet. Nah, sampai kancah mana aja? Ya, ya prestasi tertinggi saya juara SEA Games. Saya dapat emas itu SEA Games tahun 95 di Chiang Mai, Thailand. Oh, saya baru lahir. Saya brojol, Om Egi langsung dapat medali emas gitu loh. Yang kebetulan dulu di nomor tim time trial 100 km. Tapi sekarang nomor tersebut udah dihapus karena menurut pengamatan UCI itu olahraga atau nomor pertandingan di balap sepeda yang paling menguras tenaga. Karena dulu penelitian dari UCI itu setelah teman-teman atau pembalap yang bertanding di kelas tersebut atau di nomor tersebut itu satu minggu ke depannya itu dia performanya nggak pernah ada yang naik, pasti anjlok terus. Gitu. Sementara sekarang banyak multi event yang pembalap-pembalapnya itu banyak yang mengikuti beberapa nomor kan. Jadi kalau misalkan sudah mengikuti event itu, dia pasti kalau ikut lagi perlombaan nomor lain itu bakal loyo di situ karena tenaganya udah terkuras. Egi mampu untuk Ya, Medali emas lagi. cuy. medali emas, Ya. nggak main-main. No play Nggak kaleng-kaleng ini teman-teman. Kalau saya yang mau saya tanyakan itu 2 minggu yang lalu, ini saya kebetulan baru lihat juga Om Egi ya di YouTube-nya Om Egi itu Om Egi sangat viral dan saya bangga dengan beliau itu mulai dari puncak yang gue ke puncak itu nggak pakai sadel. Oh, serius? Oh ya ya, Aduh. saya ingat. Emang bisa? Kok nggak sekalian nggak pakai roda gitu maksud saya. Udah lumping dong. Udah lumping. Itu ceritanya gini, jadi saya sengaja mencopot seat post saya dan sadelnya, terus saya goes dari Cianjur ya, dari Tugu itu tuh, apa tuh yang botol itu teh? Oh, apa ini? Tauco, Tauco. menuju ke Warung Mang Ade Puncak Pas. Nah, itu sejauh 26 km. Nah, itu saya goes tanpa duduk karena si itunya juga si seat post sama sadelnya udah saya copot. Nah, itu saya tempuh dalam waktu kira-kira kurang lebih ya 2 jam. 2 jam. Tanpa duduk dan saya goes berdiri terus tanpa berhenti. Nah, itu saya lakukan motivasinya sih awalnya saya seneng melihat gaya off saddle-nya pembalap dari Spanyol namanya Alberto Contador. Oh, Saya iya. seneng banget itu. Legend Seneng banget sih itu. Ya, Ya. betul. Gaya beliau itu sangat asik gitu ketika dia dancing off saddle di atas sepeda gitu. Keren ya. Kok gayanya berbeda dengan yang lain gitu. Iya, iya. Saya perhatikan ini kayaknya saya patut coba. Begitu saya coba ya, saya merasakan feeling di kaki itu yang sangat berbeda ketika saya off saddle dengan gaya yang konvensional gitu. Oke. Jadi kalau gaya konvensional off saddle itu kena ke paha tuh meledak. Mungkin Yes. teman-teman pernah ada yang merasakan gimana rasanya off saddle. Ya jangankan 2 jam, semenit 2 menit aja. Iya. Mungkin Betul. pahanya udah meledak. Tapi begitu saya rasakan, saya lihat pergerakan dancingnya Alberto Contador itu, saya nggak merasakan fatigue di otot paha. Gitu, sama sekali gitu. Jadi saya termotivasi di situ. Wah ini kayaknya bisa off saddle berjam-jam kata saya begitu gitu kan. Oke. Feeling saya di situ dan begitu saya coba, ya betul saja. Itu sama sekali paha saya istirahat di situ. Meskipun saya off saddle selama 2 jam dari Tugu Tauco tadi dari Cianjur ke Puncak ke Mang Pas Ade. Warung Mang Ade. Itu paha saya istirahat. Oke. Tapi yang pegel di otot-otot lain. Di otot lain. Nah, jadi saya pikir wah ini bagus untuk para goeser yang misalkan sudah kelelahan pahanya di saat dia goes duduk, terus dia pengen mengistirahatkan pahanya, pakailah teknik tersebut. Tapi itu mesti ada tekniknya. Kalau tekniknya nggak dapat, pahanya tetap meledak, nggak akan pernah istirahat itu. Nah itulah. Ada teknik khusus ya Om Egi Betul, ya. betul Jadi sekali. nggak bisa sembarangan teman-teman melakukan nyontoh seperti Om Egi Ya. yang ada jadi modal. Ya. Terhitung semenjak tahun 19 berapa Om memulai sepeda?
1990-an ya, ya. 1990-an kan udah banyak banget sampai 2024 ini. Om udah banyak banget mencoba beberapa brand sepeda baik itu Ya. ABC dan sekarang Ya. Om telah mencoba sepeda Yoleo. Kenapa seorang Egy Erin Ismail memilih Yoleo untuk sepeda yang digunakan sekarang? Ya, tentunya saat bersepeda kita pengen nyaman, Oke. pengen kenceng, ya. Dan saya pilih itu tentunya yang bahannya karbon. Oke. Nah, saya pengennya sih bahan karbon ini sepeda yang paling mahal, mereknya paling terkenal, Oke. gitu kan, yang nyaman dan bisa kenceng. Oh iya pasti dong. Itu pilihan semua orang pasti. Ya, betul. Saya pun juga sama seperti itu. Tapi saya terkendala nih urusan dapur. Nah, udah pengennya sama, kendalanya sama. Ya, tentunya jadi saya itu budget yang menjadi masalah, tapi ya saya lihat ini ada solusi di sini gitu kan, dengan budget yang terjangkau. Ya. Saya bisa membeli sepeda karbon yang teknologinya tertinggi yang dipakai oleh merek-merek terkenal dengan harga-harga yang tinggi gitu kan. Oke. Nah, di sini saya sangat terbantu sekali dengan adanya produk Yoeleo. Makanya saya pilih Yoeleo. Ya, itulah Yoeleo. Mantap ya. Berarti sudah terakomodir dengan Yoleo ya. Kebutuhan Omegi Ya. tersebut. Oke. Ngomong-ngomong, Om Egy tahu dari mana ini Yoleo kok maksudnya kan ini jauh-jauh dari Bandung. Ya. Kemarin telepon ke MBC mau beli Yoleo. Sebelumnya Om Egy tahu dari mana sih Om? Kalau boleh tahu nih info-info dari Yoleo ini enak atau apakah Om Egy pernah pakai dan lain sebagainya gitu. Ya, Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita kopi dulu. Disponsori oleh Kopi Papi. Kopinya enak dan nyaman di lambung. mantap. Ya, pertama sih saya setelah diberitahu tentang knowledge-nya gimana sih pembuatan frame Yoeleo itu. Nah itu promo code itu ya saya sangat menarik sekali, sangat tertarik dengan teknologi ini gitu. Jadi setelah mengetahui bahwa teknologi mold core ya, jadi pembuatan layer-layer di sepeda karbon merek Yoeleo ini sudah menggunakan teknologi yang paling canggih di dunia sepeda. Iya, ya. Promolcore itu Nah, penganyamannya rapet banget. Ya, Oh. dengan teknik yang tadi disebutkan itu IPS ya. Ya, IPS with latex. With latex itu menggugah ya, sedikit menggelitik pikiran saya bahwa pembuatan sepeda Yoeleo ini tidak sembarang. Jadi dengan harga yang terjangkau itu ya saya pikir ya kalau ada yang bagus, kenapa cari yang mahal gitu kan? Oh, gitu ya. Terus saya coba sepedanya, buset dah. Ini mah akan bikin happy semua goeser. Kalian perlu nyoba ini. Perlu Yoeleo. nyoba ya? Terus saya kemarin lihat di IG-nya Om Ruli nih. Om Ruli katanya udah pernah sprint di kecepatan 72 km per jam di Dalkot ya. Itu Gila. dia terbang di depan saya. Push gitu. Terus kemarin beliau juga juara ya di Juara satu di Pekansari ya. Pekansari. Luar biasa. Nah itu jadi motivasi saya ya mungkin akan membuat goes ini sedikit lebih happy, bukan sedikit lagi, mungkin akan lebih happy lagi kalau menggunakan sepeda Yoeleo. Ya kita lihat saja ke depan kita akan pakai Yoeleo kemana saja. Stay tune terus. Pastinya ya. Dan Yoleo seperti apa yang digunakan Om Egy? Nah, barangnya sudah ada di atas saya. Ini dia. Yoleo R11. Red Ruby. Nah, inilah teknologi sepeda Yoeleo yang tidak diragukan lagi, mantap. Mantap ya Om ya. Mungkin Pokoknya ini akan jadi teman. Boleh saya jelaskan kali ya, barangkali teman-teman ada yang belum mengerti tentang tadi yang teknologi yang disebutkan sama Om Egy, Promolcore IPS with latex itu. Jadi ini layer karbon teman-teman ya. Ini layer karbon kan, karbon tuh berlayer-layer nih. Nah, teknologi kita yang dipakai itu adalah kalau teknologi terdahulu karbon itu sistem pengelemannya itu nggak rata. Jadi di setiap karbon ini kan ada lemnya nih, ada resinnya yang disebut tuh resin.
Jadi pengelemannya nggak rata kalau teknologi yang terdahulu. Nah, maka dari itu kenapa yang frame-frame terdahulu itu sering kayak seperti kayak crack atau bahkan udah goyang. Nah, Ya. itu antara layer satu sama layer berikutnya itu dia nggak sinkron. Jadi pengelemannya itu nggak maksimal. Oh begitu ya. Nah, maka dari itu kita di Yoeleo ini teknologi IPS with latex itu jadi sistem pengelemannya itu mulai dari ujung sini sampai ujung belakangnya itu rata semuanya. Rata ya. Rata. Jadi pengelemannya itu benar-benar maksimal dari sudut yang paling kecil sampai yang paling besar itu rata semuanya. Jadi bakal lebih kuat ya. Bahkan bukannya lebih kuat atau Megi? Lebih kuat itu udah pasti. Ya. Yang paling dominan itu akan bisa mengurangi bebannya si frame tersebut. Oh, jadi lebih ringan ya? Lebih ringan, pasti. Pantesan ini enteng Pasti banget. lebih ringan karena yang satu contoh nih, ketebalannya di ujung sini itu 2 mili ini contoh ya. Sampai ke sini ya 2 mili semua. Rata. Rata semuanya. Alright, Jadi alright. kalau yang teknologi terdahulu di sini 2 mili di tengah terkadang bisa 4 mili atau nah itu nggak rata. Jadi itulah yang terkadang menyebabkan masih ada celah gelembung udara. Itu yang bikin frame itu gampang crack atau gampang kayak kok ini lentur banget ya frame ini udah dipakai 3 tahun 4 tahun kayak gitu. Nah itulah yang membuat tim R&D-nya Yoeleo itu bersikukuh menggunakan teknologi yang terbaru seperti kayak brand-brand yang udah gede. Nah itulah yang sekarang dipakai sama Yoeleo. Maka dari itu kenapa Yoeleo itu berani memberikan garansi sampai 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun itu berani istilahnya mereka dari prinsip itu berani memberikan garansi 6 tahun itu mau pakai RIS. Dan kalau Omegi memilih R11 ini adalah tipe memang yang dipakai oleh tim Pro Tour-nya. Tim Pro Tour-nya Tim pakai Pro yang Tour-nya itu R11. pakai R11. Wah, berarti yang Kayak saya gitu. pegang ini tim Dan- Pro Tour ini. Iya, memang karakternya si R11 ini lebih all-rounder ya, lebih all-round. Jadi memang kan kita ada 2 tipe tuh untuk road bike-nya, ada R11 sama R12. Kalau R12 memang lebih ke flat yang suka kebut-kebutan. gitu. Iya. Kemarin Om Ruli waktu sprint 72 km per jam pakai yang Pakai R11. Pakai R11. Besok Om Egi 72 setengah. Naik. Saya memang kalau bukan sombong sih Om Egi ya, artinya dengan pakai R11 aja saya bisa mengcover segitu maksimal speednya itu saya bisa mengcover itu gimana saya pakai R12 gitu Om Egi. Tapi memang ya udahlah R11 saya udah nyaman buat saya gitu. Tapi saya juga penasaran nih di R12-nya nih seperti apa nih karakternya itu. Ya tunggu aja nanti saya pakai R12 ya. Tunggu aja tiba-tiba juara aja begitu ya. Tapi sempat saya itu lihat kemarin postingan di IG Om Herman tuh ngebanting sepeda tuh. Gila tuh. Kayaknya perlu diperlihatkan nih buat teman-teman nih ya. Sekarang yang sebelum saya perlihatkan, kenapa kok yang dibanting R12? Ada apa dengan R12? Ada apa dengan Ya kan? R12? Kenapa kok yang dibanting R12? Nah, itu istilahnya saya pakai R11 bisa dengan kecepatan maksimal segitu. Oke. Nah, sekarang pakai R12 itu dibanting. Oke. Berarti intinya diperlihatkan. sebenarnya R11 sama R12 ini secara kualitas dan teknologinya sama ya. dan tidak diragukan, tapi peruntukannya yang berbeda. Peruntukannya kita Peruntukannya coba berbeda. dulu. Kan katanya kita coba. Om Egi kalau memang nanti penasaran mau marah, boleh dibanting Om Egi. soalnya awet. Oke, dulu. Ini dia. Jadi yang kemarin dibanting ini ya? Dibanting Ini frame ini sebenarnya kalau dia bisa bicara Om Egi, dia minta ke ICU sekarang Om Egi. Kasihan saya itu. dibanting. Ini salahnya dia apa nih? Nggak ada Banting-banting. Anak salah saya apa? Saya apa? Anak salah saya apa ya ini Om Egi? Nah, kalau kita pernah ngebelah frame ini, kita bisa lihat nih guys. Nih, di dalam ini tuh sangat tipis. Tuh. Tipis tapi rigid ya. Ya. Nggak tebel-tebel kayak Betul. yang pernah kita potong ya. Ini Bedanya, tuh kuat banget loh. Kalau yang frame-frame terdahulu itu di dalam frame kayak gini itu masih ada celah kotoran untuk resin dan sisa karbon. Oh gitu. Benar. Aku Kalau yang ini ngerasain bersih? gitu. Ini bersih, bersih. Om. Bersih banget. Bersih banget. Kagak mulus. ada Rapi gitu ya. Betul. Kayak Itulah fungsi juga. yang dikatakan tadi teknologi IPS with latex itu. Jadi semuanya lapisan layer karbonnya itu bersih dan memang tipis
tipisnya itu memang benar-benar resinnya udah rata semuanya. Oke. Seperti itu. Katanya Iya. kuat, nah coba aku banting sebentar ya. Boleh tuh. Mau dong? Sakit hati. Mau banting? Sakit Ini hati. perlu dibanting nih, perlu Boleh dibanting. di sini dulu. Oke, teman-teman. Ini meskipun ada ini, tapi ini tetap keras lah. Ya. Kita lihat ini gimana banting. Oke, baca bismillah dulu lagi. Baca bismillah dulu. Edah. Lagi. Mantul ya, bukannya pecah tapi mantul. Oke. Jadi Om Egi masih nggak percaya. Ya, udah teruji banget ya, udah kita banting. Mau seemosi apapun yang kita luapkan sejadi-jadinya malah mantul, nggak pecah gitu loh. Tapi hari ini Om Egi gak emosi kan ya Om Egi ya? Aman ya? Enggak. Oke, aman teman-teman. Lagian Yoleo ini kan kita tahu ini Chinese original brand ya, brand original Chinese gitu kan. Aku tuh sempat dulu tanya-tanya sama teman masalah Yoleo itu tanggapannya bagaimana? Wah itu ACM ya? Waduh bukan. Ini brand Chinese yang original gitu. ACM masih ada Mindset seperti itu ya? Mindset seperti itu dan bukan beberapa banyak sekali goeser itu kalau udah dengerin merek China pasti ACM. Wah, menurut Om Egi bagaimana sih tanggapannya? Ya, nah ini mungkin yang perlu kita robah ya mindsetnya dan perlu kita edukasi ke teman-teman goeser semua bahwa produk ACM dengan Chinese brand itu sangat-sangat berbeda ya. Beda ya. Mungkin ya teman-teman begitu mendengar merek Chinese itu udah mindsetnya ke situ ke ACM gitu. Padahal itu sangat berbeda dengan Chinese brand ya. Kalau ACM mungkin pabrikannya rumahan dan tidak menggunakan teknologi yang bagus atau yang tercanggih seperti yang Yoleo pakai karena mereka ya pastinya akan menahan cost-nya supaya semurah mungkin. Iya. Ya seperti brand-brand yang sudah mereka tiru sebelumnya itu kan yang tadinya harga ratusan juta hanya sekitaran ya di bawah 10 juta ya biasanya Iya, di ACM ya. yang udah tersebar itu Ya, malah betul. ada yang 6 juta, 7 juta gitu. Betul. Jauh Nah, banget jauh perbedaannya. ya mungkin ya kita akan merasa wah saya pakai merek anu gitu Iya, kan. betul. Tapi ternyata ACM gitu dan kualitasnya juga tidak terjamin. Betul. Nah, berbeda sekali dengan Chinese brand gitu kan. Ya. Nah, ini salah satunya Yoleo Chinese brand ini dia memang benar-benar pabrikan yang dijamin terus juga sudah UCI approval ya, approval ya. Jadi ini yang menjadi salah satu daya tarik saya kenapa memilih Yoleo gitu. Jadi ya jangan ragu untuk membeli produk brand Chinese ya. Seperti yang kita tahu sekarang brand Chinese ini di semua lini itu udah menguasai. Bahkan sampai mobil listrik aja. Mobil listrik itu ya produk Chinese sekarang itu yang paling the best dan terbanyak penjualannya ya. Bener sih. Terlaris. Itu Bener. nggak bisa dipungkiri loh, maksudnya teknologi yang terbaru aja ini Malaysia belum punya, Om. Kita udah punya. Kereta bus. Iya benar. Salah. Benar. Kereta bus itu buatan mana? Iya. Buatan mana? Ya kan kita nggak bisa pungkiri loh. Aku Maksudnya, setuju. teknologi China ini udah bener-bener nggak bisa dikesampingkan lagi sebenarnya gitu. Berarti aku setuju banget nih. Jangan dianggap remeh Chinese brand sekarang. Dia sudah mulai menjajah dunia ya. Dan Keren. Chinese ini salah satu negara yang sangat pengen saya pergi ke sana ya, jalan-jalan. Saya dengar kemarin lingkungannya ya, wah udah secanggihnya kayaknya kalau kita pergi ke luar negeri, ya yang paling canggih itu ada di situ katanya. Iya ya, benar. Saya pengen pergi ke sana bahkan lihat jalan-jalan seperti apa, terus kendaraan-kendaraan di sana seperti apa, gadget-gadget yang dipergunakan
seperti apa gitu kan. Bahkan di sana itu kalau kita belanja udah nggak pakai uang sama Nggak pakai sekali, ya tinggal nunjukin muka katanya. Wah, serius? Iya, beli sayur tunjukin aja muka, dia di scan udah kebayar katanya. yang suka Bayar sayur nggak pakai duit, pakai muka. Kalau muka jelek nggak tahu deh dia. Muka jelek kasbon kali itu hitungan di sana ya. langsung itu dia ada attention hutang gitu. Oke. Aduh, Ya, berarti itu ya. tapi keren sih, benar. Berarti aku menyimpulkan sekarang bahwa ACM dan original Chinese brand itu sangat berbeda. Kalau ACM Ya. itu bisa kita simpulkan nggak ada QC-nya, Nggak ada quality controlnya, quality nggak ada control. garantinya pun nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya mau garansi ke siapa, orang tiruan gitu ya Iya. beneran. Nah kalau Chinese brand original itu semuanya ada. Bahkan Iya. UCI pun sudah approve kalau memang barang itu sesuai dengan standarnya dia ya. Seru banget sih obrolan kita dari tadi Iya. mengenai Om Egi, sejarah Om Egi dan produk Yoleo itu dan bagaimana kualitasnya yang nggak main-main itu. Mungkin teman-teman itu pada penasaran yang lagi nonton ya, untuk mendapatkan Yoleo di MBC itu kita bagaimana, dan pada saat membeli Yoleo itu kita dapat apa aja nih? Mungkin Bang Rui boleh Oke. jelaskan ke teman-teman. Jadi bagi teman-teman itu kalau memang menginginkan produk Yoleo itu kalau mau langsung melihat sepedanya juga bisa datang langsung ke My Baker Kota Wisata yang ada di Cibubur. Atau kalau memang masih penasaran, boleh tanya-tanya, sharing ke kita juga boleh. Artinya mau sharing knowledge-nya Yoleo, mau sharing apapun tentang sepeda, bisa di My Baker. Di Instagram pun kita di Instagram My Baker itu kita selalu online. Online langsung ya. Online langsung bisa langsung tanya di situ. Kalau Langsung. memang pengen live atau seperti apa boleh. Boleh. Kita terbuka semuanya untuk sepeda. Teman-teman dari manapun boleh datang ke MBC, Boleh. ke Yoleo Indonesia, langsung banting secara langsung boleh frame yang tadi ya. Gratis. Sebelum kita tutup nih, pastinya kita minta Om Egi dulu Bang Ruli. Iya. Pesan buat para pesepeda awam maupun sudah lanjut ya, atlet ya, untuk memilih Yoleo juga nih. Bagaimana? Oke, saya sih hanya ingin berbagi dua ya. Yang pertama itu tentang brand Chinese ya. Ya, kita yang mindsetnya tadi brand Chinese seperti apa, ya dirubah dengan pengetahuan yang tadi sudah kita sampaikan kepada teman-teman. Brand Chinese ini luar biasa. Terus juga ya, yang kedua, kalau ada yang bagus, kenapa mesti pilih yang mahal? Keren juga sih tagline. Kalau ada yang bagus atau kalau ada yang sama, kenapa harus yang lebih mahal? Iya. Wah, benar juga ya. Kalau ada yang sama kenapa mesti yang mahal kan? Ya kan? Karena uangnya bisa disimpan buat ibu negara. Semangat, thank you Om Egi udah Siap. meluangkan waktunya. Sama-sama, Makasih. Om. Thank you Om Egi, sukses selalu, Amin. mudah-mudahan selalu happy dengan sepeda barunya Oke, Yoleo jangan lupa. R11. Mantap, kita tunggu update-update-nya langsung di Instagram, di Ya. YouTube beliau, pokoknya di sosial medianya beliau juga pantangin Sip, terus. mantap. Dan Gaskeun. benar sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat lagi membahas seputar dunia persepedahan pastinya. Saya Mahesha dan Saya Kong Ruli. pamit undur diri dan see you on the next video. Bye-bye. Bye.